open your mind. Hello everyone. Jadi sore ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sih lebih tepatnya tentang kesenian yang ada di Jombang. Tadi kita mau lebih fokus ke satu ranah saja. Nah, ranah itu kita ambil dari tema teaternya. Kenapa saya milih teater? Karena saya dulu waktu pertama kali datang ke Jombang itu saya melihat bahwasanya perkembangan teater di sini tuh lebih maju daripada daerah saya. Nah, saya pengen mengangkat tema ini biar orang-orang itu tahu gitu bahwasanya di Jombang itu nggak cuma ada yang namanya pondok, wisata religi dan lain sebagainya, tapi keseniannya juga ikut berkembang di sini. Dan sore ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat istimewa. Biasa aja sih. Enggak, dia istimewa banget karena sangat giat banget berkesenian. Enggak juga sebenarnya. Terjebak di jalan sunyi. Oh, gitu. Menyesatkan. Berarti seni itu termasuk jalan sunyi ya? Jalan sunyi dong. Oh, begitu. Iya. Kenapa? Ya karena kamu bakal sepi lah di situ. Sepi aja, nggak ada yang lewat. Emang dalam berkesenian tuh harus kesendirian? Enggak sih, tapi biasanya akan berkumpul dengan orang-orang yang sama gitu. Biasanya. Ya. Secara naluri. Ya. Kalau kesenian itu adalah sepi, lalu apa ya? Istilahnya itu kayak gini. Kalau kesenian itu adalah sepi berarti bisa diistilahkan kalau yang minat itu dikit atau gimana? Ya enggak juga. Aku bilang jalan sepi kan karena semua kemungkinan bisa terjadi gitu. Ya. Kalau aku mengistilahin dulu itu kamu masuk ke ranah teater ya pada khususnya ya. Itu sama kayak kamu masuk ke hutan rimba. Apa yang akan terjadi, kamu sendiri yang akan menentukan. Kamu bisa ngambil apa aja dari situ, tapi kamu juga bisa celaka dari situ. Gitu-gitulah pokoknya lah. Ya, kita kok ngobrol dulu kan, kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita. Teman ngobrol aja Oh, loh, iya, jangan narasumber. Oke. Iya. Jadi kita mau kenalan dulu sama teman ngobrol kita yang baru. Yoi. Ya. Di sore ini di balik senja. Enggak. Anak indie ya. enggak sih sebenarnya. Cuma ya Andi. saya anak biasa aja. Oke. Jadi narasumber kita sore hari ini adalah Kak Zawawi, atau biasanya kalau di Jombang itu dia dikenal dengan nama Aweng. Aweng. Halo. Aweng pakai W. Aweng. Hai Kak Aweng. Halo, saya Zawawi. Ya. Ntar ada ditaruh Instagram saya? Oh, Enggak ya? Boleh, silakan. Coba pansos. Yuk lanjut yuk. Nanti secara itu ya, diedit sendiri ya nanti. Oh ya, iya. untuk IG-nya. Siap. Jangan lupa follow guys. Oke, jadi Kak Zawawi ini atau Kak Aweng ini yang saya tahu adalah salah satu sosok yang menurut saya itu sangat berdedikasi dalam hal kesenian, karena saya pernah juga kerja bareng sama dia di dalam hal kesenian juga. Saya pernah bekerja sama dengan teman ngobrol kita ini. Iya. Sebenarnya jangan sosok sih. Kalau sosok ntar dikiranya ini video uji nyali. Oke. Enggak, jadi karena jadi juga nggak jauh-jauh dari teater juga. Kita kenalnya juga di situ kan. Kita udah kenal ya berarti. Iya dong. Yang belum kenal kan teman-teman. Iya. Jadi sebelum masuk ke ranah yang lebih dalam tentang teater, saya pengen nanya nih, kan teater itu dalam istilahnya itu kan teateron ya, atau yang bisa disebut dengan tempat pertunjukan lah. Tempat pertunjukan. Nah, kalau teater versi Kak Aweng sendiri itu gimana sih? Sederhananya ya, kalau teater itu ya apa yang dipertontonkan, apa yang ditonton, apa yang dibuat, itu teater sebenarnya. Jadi kalau ngomongin teater nanti sebenarnya pengertiannya bisa luas. Musik kalau ditonton dan dibuat, ada peristiwanya, ada tempat pertunjukannya, ya jadi teater. Lukisan kalau
dibuat, ada yang nonton, dibuat pameran, ada tempat yang mempertontonkan, ya itu juga bisa jadi teater kayak gitu. Berarti sebenarnya teater itu ranahnya lebih luas lagi ya, nggak Luas cuma banget. tentang apa namanya menampilkan sebuah pertunjukan Ah, untuk ditonton gitu kan. iya, kalau yang teater yang biasanya dikenal sama teman-teman secara awam ya biasanya bentuknya itu drama. Iya. Bentuknya kayak gitu, drama, pertunjukan yang ada ceritanya, ada apa? Penokohannya, acting dan lain-lain itu teater juga tapi drama gitu. Drama sebenarnya. Drama teater. Drama atau lakon gitu, iya. Kalau teater itu peristiwanya. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Mm-mm. Kalau boleh tahu komponen-komponen dalam teater itu ada apa aja sih? Komponen apa nih? Komponen untuk membentuk sebuah teater yang dinamakan teater. Katakanlah kalau tadi kan apa yang dipertunjukkan dan ditonton itu adalah teater. Nah, komponen-komponen dalam teater itu apa cuma sekedar yang ditunjukkan dan yang ditonton aja atau bagaimana? Oh, sebenarnya sederhananya sih gini. Kalau yang tadi aku omongin ya, ada yang nonton, ada yang ditonton, ada tempatnya. Itu udah jadi peristiwa teater sebenarnya. Tapi kalau ngomongin teater yang lebih dikenal sama teman-teman hari ini, itu kan bentuknya sudah drama. Iya. Bentuknya drama. Ya kalau drama pasti banyak. Sama kayak kita mau memproduksi sesuatu gitu. Ada tim-timnya, ada tim sutradara. Sutradara bisa tim, bisa perorangan ya. Terus ada musiknya, ada naskahnya, ada aktornya. Kalau ngomongin yang lebih luas lagi, ada tim produksinya, ada yang bagian masarin, ada yang bagian mengelola keuangannya. Itu kalau udah jadi bentuk sebuah sebuah apa pertunjukan yang terorganisir kayak gitu. Ya bisa diartin kayak gitu sih komponen-komponennya. Sama kayak di film, di musik juga kan sama. Di mana-mana yang berbau dipertunjukkan, dipertontonkan kan ya sama aja sih. Iya. Kalau soal perkembangan teater nih Kak ya kan. Kalau saya tadi kan bilang kalau di teater itu lebih apa? Kalau di Jombang, kalau di Jombang itu teaternya tuh lebih terlihat daripada di daerah saya. Emang ya saya mandangnya seperti itu gitu. Kalau menurut Kak Aweng sendiri yang asli Jombang nih, perkembangan teater di Jombang itu kayak gimana sih? Soalnya beberapa bulan belakangan ini saya tuh baru menyadari bahwasanya di sekolah-sekolah pun itu banyak gitu sekolah yang ada ekstrakurikuler teater gitu. Menurut Kak Aweng perkembangannya di Jombang tuh kayak gimana? Ya kalau ngelihat dari situnya mulai banyak kelompok-kelompok teater yang bermunculan atau mulai banyak orang-orang yang pengen belajar tentang teater, ya bisa dikatakan berkembang sih. Tapi kalau dari segi perkembangan di teater itu sendiri, ya bisa dikatakan juga jauh lebih jauh lebih berkembang daripada dulu. Sebenarnya sejalan sama berkembangnya juga teknologi sebenarnya. Kalau dulu waktu awal-awal aku mulai masuk belajar main teater itu 2011. 2011 tuh itu di tempatku katakan pertunjukan teater cuma ada dari lightingnya cuma ada satu lighting doang nih. Hologen tuh yang paling terang gitu, udah satu itu doang. Semakin kesini kan mulai muncul pakai lampu LED biar situasinya semakin gimana, biar visualnya semakin bagus kayak gimana. Terus muncul juga YouTube kan, jadi banyak hal yang mulai dilampaui kayak gitu-gitu sih kalau ngomongin perkembangannya. Mulai merangkak ke arah digitalisasi juga kan? Iya dong, harus sebenarnya harus kayak gitu emang. Iya. Kalau menurut Kak Aweng nih, kan teater itu kan termasuk sebuah kesenian yang bisa diikuti oleh semua orang gitu. Sebenarnya gitu. Iya. Terus punya alasan nggak? Maksudnya punya dalam diri Kak Aweng sendiri ada nggak pertanyaan kayak kenapa teater itu harus ada di masyarakat gitu? Kenapa teater harus ada di masyarakat? Apa teater itu ada sisi edukasinya juga atau untuk
sesuatu hal yang lain yang bisa diberikan untuk masyarakat dari teater itu sendiri. Gini sih, kalau ngomongin teater itu kan ngomongin bagian dari budaya gitu kan. Iya. Budaya kita sendiri di Jawa, Iya. Jawa Timur lah lebih khususnya, budaya-budaya berteater, bertutur itu sebenarnya kan udah apa ya, udah melekat sama budaya kita gitu, dari legenda atau apa. Dulu kalau ada orang mendongeng, bacain atau membawakan cerita, itu pasti ada yang nonton, entah anak kecil-kecil kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu yang aku tahu. Jadi kenapa teater harus ada di masyarakat ya, karena teater itu bagian dari budaya masyarakat kita sendiri kayak gitu. Mulai dari budaya bertutur, terus kemudian dulu ada kan namanya teater tradisi, ada ludruk, ada besutan, ada apa, itu kan semuanya juga manifestasi dari spirit teater sendiri gitu. Jadi kenapa itu ya, jawabannya tadi karena teater udah jadi budaya. Kalau ngomongin tentang edukasi dan lain sebagainya itu kan udah pasti sih. Di situ kamu belajar, di situ kamu membaca, di situ kamu mendengarkan, juga berbicara. Ya yang namanya edukasi juga pasti bakal masuk. Bisa dibilang kalau sekarang tuh yang ngetren tuh bahasanya teater adalah wahana alternatif untuk edukasi. Makanya mungkin di sekolahan juga banyak apa namanya, ekstrakurikuler yang bermunculan. Mungkin juga bisa dilihat dari situ juga. Para pendidik-pendidik melihat bahwa pendidikan secara konvensional terkadang kurang menarik buat anak-anak. Jadi ya lewat hal yang semacam itu. Kan gini, kalau di kelas kan kita disuruh baca kan susah banget ya. Disuruh baca, apalagi bacanya. Ya? Iya, apalagi bacanya baca pelajaran. Juga. Kan susah. Tapi kan kalau kamu disuruh nih, ada naskah nih, baca, terus nanti dibawain, dia kan pasti baca nih, pasti ada hal yang masuk, nyangkut lah dikit-dikit di kepalanya gitu, dan diutarakan. Kita jadi dapat dua kan, membaca juga berargumen, ya kayak gitu-gitu sih. Makanya teater jadi wahana alternatif juga buat mengedukasi, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Boleh tahu, kayaknya Kak Aweng ini benar-benar tahu ya tentang teater di Jawa. Nanti di ngobrol-ngobrol ini ntar ditutup sama kalimat jangan percaya omongan saya 100%. Oke, ya. Karena saya pasti akan salah. Kan belum selesai. Oke, lanjut Kak. Kalau boleh tahu nih, berapa lama sih Kak Aweng ini berkecimpung di dunia teater atau kesenian gitu? Kalau yang intens banget itu di 2011 sampai 2015 atau 16. Itu yang intens banget. Setelah itu ya tetap berkegiatan, cuma nggak seintens dulu. Karena mungkin awal-awal masih semangat-semangatnya kali ya. Semangat-semangatnya di SMA dulu pertama kali ikut. Sampai 2016 sudah mulai masuk kuliah itu udah berkegiatan kalau memang ada suatu agenda yang kita susun. Kan aku juga ikutnya di beberapa komunitas nih. Salah satunya di yang dulu pertama kali aku ikut di teater Ruwet. Itu yang dulu SMA. Terus kemudian di kuliah ini ikut teater Ingin Contoh. Ya kayak gitu-gitu. Jadi waktu udah masuk kuliah ya ketika di TRC lagi nggak ada kegiatan, larinya ke Ruwet. Kalau di Ruwet lagi nggak ada kegiatan, larinya ke TRC, ya gitu-gitu. Muter gitu-gitu. Berarti selingan gitu ya? Tapi kalau dihitung sampai sekarang ya mungkin berapa? 2011 sampai 2020 satu awal 9 tahunan. 9 tahun. Udah lama banget ya? Udah. Gak juga. Banyak kok yang udah puluhan tahun. Oh iya. Banyak. Berarti 9 tahun itu masih dikategorikan newbie ya kan? Newbie. Masih anak baru saya 1 bulan 2 bulan ini ya baru berkecimpung di dunia kesenian gitu. Masih anak kemarin sore saya. Berarti saya anak apa dong? Kemarin malam. Kemarin subuh. Tadi di awal tadi apa? Teater Ruwet ya? Iya. Itu Ruwet itu maksudnya kata Ruwet itu kata Ruwet
berdasarkan bahasanya memang itu Aneh ya agak ya namanya ya. ya soalnya kan kalau kita bilang ruwet itu kayak riwah gitu loh, susah, ribet loh. ribet banget gitu kan. Kalau ruwet yang dimaksud di teater ini mungkin ada penjelasan. Oh ya, jadi ruwet itu sebenarnya akronim. Oh akronim. Ya. Akronim serampangan aja sih. Ya. Jadi kata aslinya itu rupa welas hati. Ya. Rupa itu sebuah apa ya, wujud atau wajah. Welas hati itu kelembutan lah, apa ya, kasih sayang atau kelembutan hati gitu. Jadi rupa welas hati ya ini manifestasi dari kelembutan hati kan, apa namanya, kalau kita di apa namanya di masuk ke wilayah-wilayah kreatif atau wilayah-wilayah seni itu kan ada yang bilang bahwa seni itu melembutkan hati dan menajamkan pikiran dan memperbaiki perilaku. Ya gitu-gitu. Jadi awalnya kan dari melembutkan hati dulu. Nah ini nih manifestasinya nih. Orang-orang teater ruwet nih. Hatinya lembut, outcome-nya berarti juga Harusnya bagus. gitu. Ya. Harusnya gitu. Bahkan sampai kalau kita ngomongin teatrawan yang atau dramawan yang gaib-gaib kayak Stanislavski nih, dia itu pernah bilang, silakan Mbak. Stanislavski kalau nggak salah, William Shakespeare atau Stanislavski aku lupa, tapi sering aku omongin. Jadi bilang gini, kalau teater tidak bisa membuatmu menjadi manusia, maka tinggalkanlah. Gitu. Jadi kan emang tujuannya adalah manusia kan manusia. Membuat manusia menjadi layaknya manusia. Oh, membuat manusia menjadi layaknya manusia. Iya. Terus saya tadi sempat kepikiran ya, kan rupa welas ati. Awal mula dapat kata rupa welas ati itu dari mana sih, Kak? Agak panjang sih. Jadi rupa welas ati ya. Saya sabar nunggu. Oh iya. Saya pendengar Udah yang biasa baik. nungguin. Jadi kalau Nungguinnya nggak pasti. nggak kok ini pasti kok. Nggak, kita balik lagi ke sini, oke. Awal mula kata rupa welas ati itu kayak gimana sih? Aku ceritain mulai dari dulu ke bentuknya aja ya. Iya. Kalau rupa welas ati dulu tuh teman-teman ruwet itu sebenarnya kan apa namanya, ekstrakurikuler tadi yang aku bilang. Jadi teman-teman di SMA Pacul Goang di Al Anwar, Aliyah Al Anwar itu bosen sama kegiatan ekstrakurikuler yang gitu-gitu aja. Akhirnya pernah di suatu waktu ada alumni yang setelah lulus itu aktif di teater. Ada 2 orang, satunya di UKM kampus, satunya di komunitas. Nah dari referensi itu teman-teman ya udah kita bikin yuk teater gitu. Bikin satu pementasan didampingi sama 2 orang itu. Akhirnya gimana kalau kelompok ini kita ajuin jadi ekstrakurikuler. Nah harus ada nama kan. Nah kebetulan anak-anak tuh ada yang aktif di Maiyah juga. Terus ada kesempatan buat sowan ke Cak Nun buat ngobrolin atau ngomongin itu. Akhirnya teman-teman bilang, Mbah Nun ini teman-teman mau bikin kelompok teater, boleh kasih kurun nama nggak? Terus sama Mbah Nun dikasih nama rupa welas hati. Terus kan kepanjangan tuh rupa welas hati, wah panjang banget dan kayaknya berat banget gitu. Akhirnya disingkat apa ya? Ruwet aja gitu. Serampangan gitu. Ini sampai sekarang, makanya orang-orangnya ruwet-ruwet semua. Biar nggak terlalu berat gitu ya kelihatannya, biar dibawa ringan aja. Gitu. Iya, biar nggak serem-serem amat gitu loh. Iya. Kayak gimana gitu kalau kepanjangannya rupa welas hati gitu, kelihatannya kayak benar-benar wah. Iya, jadi berat sih. Bawa nama yang terlalu berat tuh tanggung jawabnya juga berat. Ya. Makanya disingkatnya serampangan gitu. Ya, biar kelihatannya nggak berat. Iya. Tapi sebenarnya berat nggak sih? Ya, iya berat nggak berat sih. Oh gitu. Tapi enjoy aja kan selama ini, maksudnya berproses di dalam teaternya gitu. Dibilang enjoy. Kalau bilang bosen ya pasti bakal nemu titik bosennya. Pernah juga kok yang kayak yang udah aku nggak mau teateran lagi lah, udah bosen, capek gitu. Karena kan ngomongin teater kan nggak ada apa-apanya ya, maksudnya kita nggak bisa
mikir buat dapat apa di teater gitu. Selain pengalaman empirik sama wawasan gitu ya. Katakan finansial gitu kan kita nggak bisa dapat dari sana. Makanya sempat kayak gitu. Tapi akhirnya juga balik-balik lagi. Nggak tahu lah. Karena masa kebosanan itu mungkin sudah berlalu gitu dan ingin memulai lagi atau Ya gimana? mungkin. Kayaknya kayak gitu sih. Saya juga ngerasa kayak gitu kemarin. Kan biasanya wah jam segini biasanya udah latihan nih. Iya, Tiba-tiba nggak ada kegiatan apa-apa kan jadi duh ngapain ya? bingung. Ya udah deh latihan. Kayak gitu-gitu. Iya, saya juga bingung. Balik lagi. Kayak gitu. Emang kan kalau masa kebosanan itu pasti ada masanya lah. Nggak mungkin bosan terus menerus terus akhirnya nggak mau balik lagi. Iya juga sih. Tapi nggak tahu aja juga. bisa balikan masa kita enggak. Udah bisa. Bisa tuh bisa. Kalau belum nikah tapi ya. Iya. Kalau udah nikah ngapain balikan ke mantan? Kan sudah ada yang pasti gitu. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti aja tuh. Ya, kayak gitu sih. Hambatan ya. Apa ya? Selain bosen, waktu. Belajar teater tuh nguras waktu banget. Nguras pikiran. Proses bikin satu pertunjukan aja bisa berbulan-bulan. Mulai dari pendalaman naskah, reading, observasinya, sampai apa. Terus belum lagi menuju ke proses penciptaan karakternya, eksplorasinya. Banyak banget yang harus dilalui gitu untuk menuju ke sebuah pementasan. Kayaknya sih pementasannya ya gitu-gitu aja, tinggal ngapalin ini aja, tinggal ngapalin naskah aja terus main. Ya kalau dibilang gampang-gampangannya sih kayak gitu. Cuma sebenarnya kalau kita serius buat garapnya ya banyak banget proses yang harus dilaluinya. Prosesnya nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Apapun ya. Ngomongin penciptaan atau ngomongin proses kreatif tuh apapun nggak ada yang simple. Iya. Bikin mie instan itu harus direbus juga. Iya loh. Mie instan yang udah instan aja harus direbus dulu, harus diaduk dulu baru dimakan. Iya. Kayak gitu. Apalagi kalau mau bikin pertunjukan kayak gitu Iya. ya, yang mengumpulkan beberapa banyak orang dengan Nah, itu karakter juga yang jadi PR beda-beda. tuh. Nyatuin pemikiran banyak orang, bikin konsep biar semua ide gagasan bisa teramu dengan baik. Itu kan juga nggak instan gitu, nggak gampang juga buat anunya masaknya nggak mudah. Biar enak dinikmati gitu. Dari situ juga sih kadang muncul kebosanan itu biasanya dari situ. Tapi kalau kita nyadarin ya, karena proses berkesenian itu kan atau proses kreatif itu kan wilayahnya ada wilayah di sini. Ya, di logika, di pikiran, imajinasi gitu. Ya oke rasa, tapi kan bukan perasaan gitu. Kalau kita sama-sama tahu, ya bakal enteng aja. Oh kita tahu nih, ada di sini nih ranahnya, bukan di sini. Jadi kalau ada gesekan-gesekan, kita nih proses teater 3 bulan, ketemu dengan orang-orang yang sama, dengan ide gagasan yang berbeda-beda. Pasti kan bakal ada aja gitu, yang bertabrakan atau apa, hambatan ini itu apa. Tapi kalau kita sadar kalau wah ini prosesnya wilayahnya di sini, jadi nggak boleh dibawa ke sini, ya bakal aman-aman aja sebenarnya. Cuma kan kadang kita tanpa sengaja kayak ada hal-hal yang berbau personal atau yang berbau perasaan terus dibawa-bawa, ya itu tuh yang biasanya bikin jadi drama atau prosesnya semakin lama. Iya, terus progresnya nggak bisa capek. Iya, kayak gitu-gitu. Yang bikin sumpek itu yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya. Atau mungkin ide yang terlalu tinggi tanpa tahu kapasitas itu juga bisa bikin stres. Idenya nih segini nih. Kapasitasnya kita tuh sementara ini masih segini. Kita maksain buat kesini kan stres juga. Iya. Stres juga. Makanya perjuangan yang lebih lagi. Iya. Kalau bilang perjuangan lebih lama lagi, berarti perlu brainstorming yang lebih intens lagi. Butuh waktu yang lebih lama lagi. Kita jadi makin pusing. Maka kadang tuh ada cheat-nya kayak gitu. Jalan pintasnya atau jalan tengahnya biasanya teman-teman adalah kita ngelihat kapasitas kita dulu. Kita ngelihat sumber daya manusianya, sumber daya
apa sumber dayanya lah, baru kita ngarah ke ranah ide. Oh kita nih punya yang kayak gini nih, kita nih punya gelas, punya korek, punya rokok nih, diapain ya, itu dulu, bukan dari ide dulu terus ke situ gitu. Itu salah satu cara buat biar kita nggak terlalu maksa untuk nyampe ke sini. Tapi sometimes sekali waktu kita juga perlu buat nge-push diri kita buat kita harus naik level kayak gitu. Cuma kan nggak harus dipaksa ini yang bener-bener tanpa kita ngelihat kapasitas kita juga kan, kayak gitu. Biasanya tuh yang bikin orang patah di teater tuh kayak gitu. Ekspektasinya tidak terpenuhi gitu. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi kayak yang tadi, ranah yang di sini nih dibawa ke sini. Ranah yang di sini dibawa ke sini atau yang ke sini dibawa ke sini. Dibawa ke situ iya. Jadinya ya gimana kalau udah ngomongin perasaan ya. Ya susah sih, apalagi kalau berurusan sama cewek. Waduh. Jauh. Susah nih. Gitu. Iya. Susah nih kayaknya kalau berurusan. Biasanya. Kalau nggak gitu masalah finansial. Bikin pertunjukan itu ngeluarin duitnya banyak loh. Mulai dari bikin properti, sewa gedung kalau nggak punya gedung sendiri ya. Terus make up kan sekali pakai udah selesai gitu. Wardrobe kadang kita harus bikin. Terus banyak konsumsi apalagi belum kita pikirin gitu. Jadi banyak banget sebenarnya, nggak sederhana itu kalau kita serius ya. Tapi kalau cuma dibuat fun aja sih menurutku ya it's okay. Tapi ya apa salahnya gitu kan, kayak gitu. Jadi pasti ada modalnya dan gede gitu. Itu yang biasanya bikin teman-teman mental. Apalagi kalau basisnya komunitas kayak di Ruwet tadi. Komunitas kan nggak ada payung, nggak ada naungannya kan. Swadaya apa swadaya. Nggak bisa ngajuin proposal untuk dana gitu. Bisa tapi susah. Oh susah. Susah karena komunitas. Ya mungkin kalau komunitasnya ada sandaran hukumnya ya bisa. Gitu. Cuma kan kalau kita ngajuin proposal kan biar orang yang mau ngasih duit atau ngasih dana bantuan ke kita tuh biar percaya, itu kan harus ada ya apalah track record kayak apa sandaran hukum kayak atau apa kayak gitu. Tapi ya susah sih. Itu biasanya yang jadi teman-teman agak lesu pergerakannya di teater. Itu kan maksudnya secara teater secara general gitu. Kalau di Ruwet gimana nih perjalanannya teman-temannya atau halangannya mungkin sama ya, maksudnya kayak hambatannya itu kayak sama. Orang-orang teater kan juga kalau udah yang dari logika dibawa ke hati itu kan juga susah, yang kayak itu di semua hal sih kayaknya. Di semua teater ataupun di semua organisasi kayaknya kayak gitu juga ya. Semua hal. Nggak cuma teater. Bahkan di pacaran juga gitu loh. Oh gitu. Iya dong. Sering berantem sama pacarnya soal itu? Enggak. Karena saya tahu. Oh punya pacar? Enggak juga. Aduh. Juga balik lagi. Enggak, maksudku gini. Kan dari situ aku menyadari hal itu kan dari aku berproses di teater. Tapi akhirnya aku bisa aplikasiin itu di banyak wilayah gitu. Contoh dari tadi deh ngomongin pertemanan atau relationship gitu. Kan kita harus bisa bedain nih mana ranah yang harus kita gunain logika sama mana ranah yang emang pakai perasaan gitu. Ya biar nggak dicampur adukan gitu. Ternyata apa yang kita dapat di teater work di kehidupan lain selain di teater. Relationship tersebut biar enggak. Iya, bisa di hubungan kerja, bisa di hubungan pertemanan, bisa di ranah manapun gitu. Perkuliahan juga gitu, gitu-gitulah kan kalau teater kan soalnya ngomongin orang gitu. Kita melajarin gimana sih jadi tokoh ini dengan sifat kayak gini. Nah, itu kan perannya di sini gitu. Ya gitu, mungkin itu ya untungnya ikut teater. Iya mungkin. Tapi kadang orang itu kayak nggak menyadari gitu loh bahwasanya yang didapat itu juga diperlukan di kehidupan yang lainnya gitu. Iya. Belum sadar aja sih kayaknya. Atau nggak mau sadar ya? Kayaknya sih lebih ke belum sadar ya. Kita positive thinking aja. Kita pakai positive vibes di sini karena suasana juga lagi enak banget ya kayaknya. Mendung-mendung. Iya. Mendung-mendung manja.
Eh, pernah nggak sih selama berproses dengan teater ruwet gitu dapat penghargaan atau hal-hal yang besar yang didapatkan di teater ruwet gitu? Oh iya, kalau ini yang didapatkan dari proses di Ruwet, pride aja sih. Enggak, karena kita juga jarang ikutan apa ya, event perlombaan atau apa. Ya pernah sekali 2 kali waktu di Mojokerto kemarin 2000 berapa 2016 atau 2017 itu ada lomba musikalisasi puisi, ada lomba baca puisi, ya dapat penghargaan di situ. Ya kayak gitu-gitu karena jarang ikut itu aja, jarang ikut event. Mungkin kalau ikut event juga nggak tahu bakal menang atau dapat penghargaan apa. Cuma emang nggak ke situ aja sih. Spiritnya buat belajar buat diri sendiri kayak gitu. Jadi bikin pementasan pun ya asalkan pentas gitu. Maksudnya kita nggak punya grade nih harus pentas yang segini atau segini. Karena balik lagi kayak tadi, kita harus tahu kapasitasnya. Iya. Jadi yang penting ada kesempatan buat bikin pementasan, ya oke, kita create yuk. Baliknya juga buat diri kita sendiri. Kalau orang lain dapat insight dari kita ya syukur. Kalau enggak ya kita coba lagi lah kayak gitu. Iya, jadi enggak anak-anak Ruwet tuh enggak ada yang sombong gitu, enggak ada. Apa yang perlu disombongkan? Iya, karena enggak ada. Kan milik Tuhan gitu. Iya, Milik dunia Allah ini SWT. fana. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Iya kan, bener kan? Iya. Kayak gitu. Apa sih yang mau dikejar? Ngejar dia aja susah gitu kan. Ngejar dia aja susah loh. Mau ngejar achievement. Oke. Sombong amat. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau di teater kan tadi Kak Awen bilangnya kita itu belajar untuk memahami manusia gitu kan. Nah, gimana case-nya kalau seandainya kita sendiri aja nggak paham sama diri sendiri terus mau memahami manusia? Ya itu juga jadi PR-nya juga. Jadi PR-nya juga untuk menyelesaikan permasalahan di dirinya sendiri. Loh, hal-hal yang berbau kreatif atau kesenian, atau kita ngomongin konteksnya teater, itu bisa jadi wahana alternatif buat healing mental. Wahana ya? Iya loh. Wahana alternatif. Jadi teman-teman Bisa nggak jadi perlu salah ke satu. Dufan. Nggak perlu. Main teater aja di kamar, jadi gila-gila. Enggak, tapi itu serius loh. Ada orang-orang yang punya keterbatasan untuk mengatasi permasalahan mental issues di dirinya, diarahin ke sana, penulis atau baca mendongeng atau apa, untuk ngerilis apa ya, permasalahan yang ada gitu. Jadi dia juga bisa dipakai sebagai wahana healing kayak gitu. Pengekspresian diri gitu. Iya. Kalau ngomongin kan banyak kan orang-orang yang apa namanya, kadang nggak bisa buat cerita, kadang nggak bisa buat ngungkapin apa yang ada di pikirannya. Nah, teater kan juga bisa sebagai ruang untuk itu gitu, untuk mengekspresikan hal itu supaya nggak berhenti di kepalanya sendiri, biar dia bisa di-share, dia lega, orang juga tahu ternyata ada ya orang yang punya pemikiran semacam ini, juga bisa dapat insight dari situ. Banyak sebenarnya fungsinya kalau ngomongin itu. Dan lagi sebenarnya juga nggak teater doang sebenarnya. Apa gambar kan juga jadi apa, stress release kan? Stress release. Kayak gitu-gitu. Tapi di teater juga ada kan waktu untuk menggambar gitu, mungkin menggambar sketsa atau apa gitu. Ada dong. Kan kalau prosesnya ideal. Iya. Kalau prosesnya ideal ya harus divisualisasikan. Bentuk tubuh aktor pun kalau prosesnya ideal, sebelum kita casting, bentuk tubuh itu harus ada visualnya dulu. Harus digambarkan dulu. Iya. Ya gimana nih yang cocok menurut kamu? Oh, yang kakinya nih agak pengkor dikit nih. Ukuran ini. Iya, kayak gini nih. Tingginya harus segini nih. Ini sama ini harus tinggian ini nih. Harus ada gambarannya dulu. Nah, itu nanti kan dibuat casting. Properti juga gitu. Kan nggak bisa kita langsung buat jelek bongkar lagi. Jelek bongkar lagi. Kan kita bisa pakai kayak gitu. Kita gambar, kita sketch dulu. Ini ukurannya segini nih. Visualnya kira-kira bagus nggak ya?
oh oke nih kita coba, oh ada penyesuaian kayak gitu-gitu. Musik pun juga ada minimal grafik. Grafik musik. Iya, minimal grafik. Oh di sini nih, di part ini nih musiknya harus segini nih, karena ini belum terlalu gede atau situasinya enggak. Untuk masuk ke dalam klimaksnya gitu. Oh, kalau kesini harus gini nih, Hmm. gini nih, minimal ada itu, ada grafik. Pun di naskah juga gitu, sutradara juga menentukan kayak gitu. Oh, part ini nih terlalu gini, aku pindah ke sini ya, biar grafiknya ini jadi seperti ini. Kalau itu namanya eh, struktur dramatik. Kalau di penyutradaraannya, struktur dramatiknya begini nih, visualnya kayak gimana? Kayak gini. Nah kan visualnya kan juga membantu pemahaman juga kan. Soalnya kalau terkadang kalau cuma verbal, orang akan sulit nangkep. Di teater juga ada seperti itu. Ternyata banyak ya ranahnya, mulai dari menggambar, sketching, Iya. terus ada juga soal musik, Musik juga. juga, penataan busana. Pelajarannya lebih banyak lagi. Iya, karena kan teater itu spektrumnya luas kan tadi kita omongin kan. Bahkan ada yang bilang bahwa teater itu induk dari kesenian. Jadi ya memang banyak banget yang diperhatiin. Instalasi juga diperhatiin. Penataan cahaya juga diperhatiin. Cahaya itu digambar loh. Cahaya Iya. digambar. Kalau yang ideal banget ya, Ya. digambar loh. Panggungnya segini nih. Cahaya akan dari sini ke sini. Ini cahaya warna apa nih? Kuning. Yaudah diarsir kuning, merah. Kalau ideal. Cuma kan terkadang ada yang nggak sebegitunya untuk mengejar itu. Cuma bisa dipakai seperti itu. Kayak gitu-gitu. Ternyata banyak juga ya yang bisa dipelajari di teater gitu kan. Bisa banyak sebenarnya. Banyak. Ya itu tadi kan karena ya bisa dibilang teater itu induk dari kesenian. Induk dari. Itu bukan saya yang bilang loh. Iya. Itu di buku-buku teater adalah. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Kalau nggak ada ntar bilang saya tulisin. Iya gitu. Oh jadi gitu. Iya. Jadi banyak ranahnya juga untuk belajar di teater itu, nggak cuma soal acting ataupun belajar untuk olah rasa, tapi Iya. juga untuk bersosialisasi dengan orang lain. Iya. Dan semuanya itu penting. Semuanya itu Nggak ada penting. yang nggak penting di teater. Pun kamu hanya bertugas untuk memasukkan properti dari belakang panggung ke panggung. Itu penting banget. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak penting kalau Apa itu sebenarnya black man? ada istilahnya black man, ada istilahnya apa ya, prop apa gitu. Dia yang ngurusin properti. Untuk set ini nih kita pindah ke set yang lain gitu. Dia yang bertugas, jadi ada lampunya dimatiin, terus dia yang geser, terus dia yang masukin. Kayak gitu-gitu. Tuh kalau ideal ya, balik lagi kalau ideal. Aku tadi sempat penasaran sih. Tadi kan bilang kalau proses katakanlah 3 bulan. Emang siklus proses itu yang ideal menurut Kak Aweng itu berapa lama sih? Sebenarnya kalau yang aku tahu nggak ada tataran pasti tentang berapa bulan nih harusnya. Atau bahkan bisa, aku pernah nonton teater di Surabaya kalau nggak salah. Iya. Itu proses pencariannya 3 tahun. Prosesnya untuk mencapai Iya, sebuah pementasan 3 itu tadi. tahun. 3 tahun. Mulai dari riset penaskahannya, mulai dari riset, karena banyak yang mau dicapai sama si pegiat ini ya, Iya. sama si seniman ini. Capaian yang mau dipakai itu bahkan sampai ke indera penciuman diserang. Kan biasanya kan audio dan visual gitu kan. Iya. Biasanya audio dan visual. Yang mau dia sasar mulai dari psikologi, mulai dari penciuman, perasa. Jadi mau masuk ke gedung pertunjukan, kamu dikasih makanan. Nanti waktu adegan ini bakal diajak untuk makan. Ada yang eksplorasinya sampai ke sana. Atau masak di atas panggung. Supaya penonton bisa tahu. Apa yang dimasak, mencium baunya masakan tadi. Atau pernah yang menarik itu berusaha membawakan sebuah situasi pembunuhan massal era 65-an gitu ya. Isu-isu PKI dan lain sebagainya, isu-isu ya kayak gitulah. Berusaha untuk memvisualisasikan itu. Jadi ada orang dibunuh, dibakar. Yang dia lakukan apa di atas panggung? Dia goreng daging.
Jadi daging digoreng nggak ada minyaknya. Kan baunya kemana-mana tuh. Biar penonton bisa tahu nih. Anjir. Bau daging yang terbakar. Daging yang terbakar tuh kayak gimana gitu. Sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Kok barengan sih? Apa ya? Enggak. Emang segitu banget ya, Bang? Iya, gitu banget. Rasanya tuh segitu banget. Ya, Oh. gitu. Iya. Bahkan ada yang eksplorasinya kayak gitu. Berarti benar-benar kompleks ya, dari teater itu nggak cuma sekedar membawa suasana dengan musik, tapi juga bisa dengan indera penciuman dan perasaannya juga. Iya, bisa dari mana-mana lah. Bisa dari mana-mana lah. Makanya ada sinema 3D. Makanya ada sinema 4 dimensi. Oh, iya. Di mana kamu pakai kacamata, terus nanti ada disemprot-semprot. Iya. Itu kan supaya menstimulus kita buat masuk Ke dalam. ceritanya, buat lebih bisa menangkap apa yang disampaikan. Kayak gitu-gitu. Jadi teater itu termasuk wahana yang bisa gimana ya? Semacam bioskop 3D lah. Bisa banget dipakai gimana aja sebenarnya bisa banget. Karena tadi kita dimudahkan dengan bahwa teater di dalamnya ada banyak hal sehingga eksplorasi kita bisa di banyak sisi. Cuma terkadang ya balik lagi ke senimannya sih, mau pencapaiannya sampai mana. Kalau pencapaiannya pokoknya aku punya argumen, aku punya pemikiran, aku lempar ke penonton, ya mungkin nggak harus semacam sebegitunya gitu. Makanya teman-teman seniman teater biasanya tuh seniman banget tuh orangnya tuh gitu. Kalau saya nggak kayak gitu. Saya Masuk seniman banget. nggak kayak gitu. Kenapa? Nggak tahu ya. Saya kayak eksplorasi yang semacam itu ya it's okay, cuma nggak terlalu lah saya cukup belajar aja gitu. Karena Dari teater. karena goal saya juga nggak sepenuhnya di situ. Tujuan saya ikut teater kan supaya bisa saya manfaatin di luar. Iya. Di luar ranah teater itu. Teater kan. Kalau kalau nggak bisa saya aplikasiin di luar itu ya ngapain saya belajar kayak gitu. Karena ada manfaatnya buat saya ya saya belajar. Tapi pemahaman itu nggak datang dari awal pertama kali saya belajar sih. Lama-lama oh ternyata gini ya, oh teater tuh gini. Yaudah semakin mantap saya belajar teater lah, ikut sana ikut sini tujuannya untuk memperkaya diri saya sendiri secara batin dan intelektual. Secara batin dan intelektual. Kayak gitu. Tapi selama kau yang beranah di teater itu, apa ada nggak sih yang jadi kiblat ya istilahnya kiblat lah untuk Kak Awang sendiri dalam belajar berteater? Apa ya, role model saya gitu ya? Ya, role model. Nggak ada sih. Nggak ada. Setiap orang yang pernah saya katakan aku join di sebuah proses gitu ya, yang sekiranya pemikirannya bagus atau ada hal yang menarik buat saya itu saya simpen kayak gitu. Jadi nggak ada role model gitu. Kalau orang-orang yang banyak saya belajar banyak. Ada kalau di Jombang itu ada Pak Imam, ada Pak Nanda, ada didikannya Pak Imam itu ada Mas Pandi dan lain sebagainya, ada Pak Kepe. Itu semua guru-guru saya kayak gitu. Saya nggak punya role model kayak gini nih gitu, enggak. Kayaknya sih nggak ada kayaknya nggak ada. Tapi orang-orang yang berpengaruh ya orang-orang itu banyak sekali. Kalau di Jombang ya, nggak ngomongin di luar Jombang. Kejauhan ntar kalau di luar Jombang. Jangan jauh-jauh ntar kan. Iya. Benar. Jangan dipisah. Jadi gitu teman-teman. Teater itu sesuatu yang emang kompleks dan emang banyak. Kalau kita bisa menyadari hal itu, kita bisa mengambil sesuatu untuk diri kita sendiri dan bisa diterapkan di tempat yang lain. Menarik sebenarnya. Balik ke kita lagi aja sih, mau sampai mana gitu. Yeah. Mau sejauh mana, mau apa yang didapat. Kan kalau kata Bu Hamka, itu kan kita akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari gitu. Jadi ketika kamu masuk di situ, apa yang kamu cari nih? Ya itu aja idealnya. Karena yang seperti awal tadi, teater itu adalah hutan rimba. Iya. Yang kita bisa mendapatkan apapun di situ, bisa memberikan apapun juga di situ. Bisa kehilangan, bisa juga dapat yang sesuatu yang baru, ya kan? Iya benar.
terakhir nih Kak, kasih dong apa ya, kata-kata buat kata-kata apa sih, kayak ya bisa dibilang motivasi lah buat teman-teman di luar sana, atau mungkin kalimat Kak Zawi sendiri buat teman-teman di sana soal teater, atau bolehlah diajak juga ikut teater gitu, atau nggak ngajak juga nggak Iya apa-apa sih, nggak mau aku ngajak-ngajak orang aku. Kenapa MLM. nih kenapa nih? Ntar kalau kita ngajak, Iya, kita jadi bertanggung jawab, oke. gitu kan. Jadi- Bukan maksudnya kita untuk lari dari tanggung jawab, Iya. tapi kan pilihan itu harusnya ada di tangan orang itu sendiri, jadi tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau kamu udah milih sesuatu ya itu tanggung jawab bener-bener, kayak maksudnya oke ini aku di teater, ya udah kamu pahit manisnya Nikmati aja jadi sendiri. aja sendiri. Jangan Jadi menyalahkan orang lain. yes, Apalagi bener. yang ngajak. Iya, makanya jangan ngajak. Iya, makanya saya juga nggak pernah ngajak. Jangan ngajak. Tunjukin aja yang baik-baiknya aja. Kalau dia pengen masuk ya udah masuk sini. Kalau enggak ya ya udah. Pun pilihan orang kan gak ada yang salah. Iya. Gak ada yang salah. Karena dia akan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, jadi yang penting itu. Ya udah, pesan-pesannya aja buat teman-teman. Yang penting apapun yang dilakuin berusaha untuk punya responsibility. Oke. Responsibility. Iya. Tanggung jawab. Iya. Apapun dan harus harus jadi sesuatu. Harus membuat sesuatu. Maksudnya kalau di teater ya kamu harus bikin Harus pertunjukan. ada outcome. Oh iya, harus ada outputnya. Kamu bilang kamu mengabdikan diri di musik, ya udah kamu bikin musik. Kamu mengabdikan diri di gambar, ya udah bikin gambar. Kamu jadi pegawai pabrik, ya jadilah pegawai pabrik yang benar gitu. Gitu-gitu aja sih. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Salah dan benar itu ya memang warnanya dunia gitu. Gitu. Yang absolut bukan kita yang menentukan. Udah, Gitu aja Kak. ya udah gitu. Gak aja. mau ada pesan-pesan lagi? Jangan masuk teater. Ingat, jangan masuk teater ya. Gak ada lanjutannya nih. Berat. Lanjut. Kalau mau nggak apa-apa sih. Oke. Jangan masuk teater berat, tapi kalau mau it's okay lah. Yuk kita gabung ke teater. Tapi aku nggak ngajak loh guys. Itu tadi ya, kalau kalian mau ya silakan. Kalau Iya. nggak mau ya nggak apa-apa. Karena kita punya proses masing-masing, karena kita punya prioritas masing-masing. Jangan lupa makan guys. Jangan lupa minum juga biar nggak keselak. Oke, see you. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Peace out. Aku kayak sambaan kan mau. Aduh. Oh ya. Tuh, rekaman di jeda. Masuk gak ya? Sumpah rekaman di jeda cuy. Gak tahu. Loh. Ini tadi cuma 6 menit loh. 6 menit 8 detik. Ya gimana dong?